Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shockbacker, sahabat subscribe, sahabat YouTuber. Waduh, YouTuber berubah dari YouTuber berubah. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam yang berbahagia ini, karena saya sudah berada di depan warung. Waduh, warungnya Bu, lagi luru tuku gorengan Bu, tuku gorengan. Alah, malam minggu nongkrong di warung. Si taprak wis lah, setan belek, setan nengklek, wis kepret, wis pak, ya Bu. Buding setan belek lu Bu. Hah? Kenapa namanya Bu? Kerupuk. Waduh, kerupuk. Jadi, sahabat saya, malam hari ini saya akan mendatangi praktisi atau paranormal atau dukun, dukun urut, dukun apa kecetit, sampai dukun sunat, sahabat bela. Jadi beliau ini adalah titisan daripada Prabu Siliwangi. Nanti saya bincang-bincang bener beli kan kon, ngobrol. Teruslah sing caprak bae bengi-bengi. Jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber, shockbacker apa bae wis per-peran wis ya. Kang wis mejet abang-abangnya kacet kon wis. Berkah. Setelah saja ngecaprak, ngecamblung wis bengi-bengi malam minggu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sholawat istighfar, harus perbaiki sholat wis. Sholawat yo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar wis, perbaiki suatu sedang ngecaprak wis bengi kepret wis setan belek pak. Jadi sahabat, nanti saya ngobrol Bu kan arahnya kerupuk apa ya? Kerupuk apa kan Bu? Terus anak jajan ini sesajen apa ini? Anak sesajen kan? Kan baru ibu siapa Bu? Ibu siapa? Ibu Udin. Bu Karna A. Oh, Bu Karna A. Bu, saya mau nanya nih bapak ini, bapak siapa Bu? Mas Bibin itu banyak yang datang ya Bu ya? Banyak. Berobat apa aja Bu? Darah encok tal. Jalan. Yang santet katanya bisa. Oh bisa. Iya. Ada tamunya ya? Ada aja tamunya. Ada yang motor masuk, motor angin keluar. Pada jajan kesini din nggak Bu? Enggak, cuma Ya bakal beli jajan totok. nanyain aku aja. Oh nanyain aqua ya, minimal aqua laris. Nah, sahabat tuh saya bincang-bincang beli tukang warung. Dagang apa Bu men? Ya itu jualan kayak gini aja. Kan Bu saya semua nih muan Bu. Iya, Dia jadi jajan. jajan kok dorong anak. Oh kan, sahabat saya malam hari ini juga saya ditemani Mbak Gimbal. Waduh Mbak Gimbal, sini Mbak. Oh ini ada Mbak Gimbal nih. Waduh Mbak Gimbal, gimana Mbak? Sehat Mbak? Datang kapan ini dari Jakarta ini Mbak Gimbal nih? Ini sahabat datang jauh-jauh dari Jakarta Mbak Gimbal mau nemenin live saya. Jadi bener nggak mendatangi praktisi katanya nanti ngobrol-ngobrol. Nah ini praktisi ya, dukun sunat, dukun kecetit, dukun apa, dukun pijat, dukun pijat. Ini Mbak Gimbal dukun bukan ke? Dukun. Oh dukun, apa artinya dukun apa ya? Duduk dengan tekun. Oh, Ya. Jadi nanti temenin saya Mbak Gimbal ya. Iya. Siapa tuh ikutin saya lah, usah jangan caprak. Kita siapa kang hafal selamat? Siapa? Noh, hafal sholawat boleh? Siapa? Bocil. Apa? Sholawat? Pas bukan sholawat nih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sahabat Allah, saya sudah berada di rumahnya beliau. Jadi kita duduk dulu dan bincang-bincang. Pak, saya Ujang Bustomi ini.
saya ditemani sama sahabat saya Mbak Gimbal. Mbak Gimbal sebelah sini dulu. Oh, siap. Nanti saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Yang pertama silaturahmi, yang kedua mau bincang-bincang terkait dengan keilmuan Bapak. Yang konon katanya Bapak sebagai titisan daripada Prabu Siliwangi, dan setiap penyembuhan itu pasti yang hadir itu Prabu Siliwangi. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Pak Wiwin. Oh, Pak Wiwin. Saya manggilnya Abah, Bapak, atau Eyang, atau apa nih? Mas aja. Oh, Mas. Mas Mas Wiwin. Iya. Mas Wiwin sudah punya anak berapa, Mas? 3. Istri punya berapa nih, Mas? 1. Oh, masih 1. Asli sini ya, Mas? Masih Cirebon, Kang Raksan. Oh, aslinya Kang Graksan. Itu praktek spiritual itu berapa tahun, Mas Wiwin? Ya, kalau bisa itu dari muda ya. Rupanya Allah menakdirkan wadah gitu. Nah, saya tuh nggak mau praktek agamanya nggak mendalam, Pak. Terang. Nah, saran jadi agama nggak tahu yang marah. Kalau di muka bumi ada yang ini minta tolongin. Biar kamu agama nggak mendalam. Jadi saya mendalam sendiri. Tapi alhamdulillah yang tamu datang dari Palembang seperti kena dam. Dia turun dari atas sab 3 katanya. Nah, ketemu saya kata dia Pak Win turun sab 1. Tolong Pak Win, rukyah saya supaya ilmu saya ini lagi. Saya jalan salah. Ya alhamdulillah. Setelah saya di rukyah, akhirnya ilmu dia jalan lagi. Akhirnya yang saya tuh hajinya ke sana, ke Palembang, suruh ngedidik saya. Saya tuh orangnya nggak peka. Kalau kamu bas-bas peka. Yang datang hadir di sana itu wali 9 seperti saya tiba-tiba. Oh, suka datang juga saya Sarip. Iya, wali 9 semua. Oh, datang ke Bapak ke sini. Datang itu kalau lihat kayak TV. Apalagi itu saya, ini saya. Kalau ngisinya gitu. Jadi yang datang itu Sunan Gunung Jati, terus Prabu Wali Siliwangi. 9. Oh, Wali 9 datang semua ke Nah, sini. kali budak Kanjeng Ratu juga sering hadir duduk. Oh, Kanjeng Ratu juga duduk di Iya, sini. budak Kanjeng Ratu pada saat Mereka menyampaikan apa ke Mas Wiwin? ya udah jangan terus main ke istananya. Saya sih lihatnya di TV. Oh ini saya, itu saya. Masa main datang ini bukan mimpi, dokter. Ya toh, ya mulai saran lah. Yang penting jangan merugikan orang. Tolong di muka bumi kalau ada orang-orang yang ini ditolongin. Ya alhamdulillah semua dibangun di Jakarta. Yang tadinya setuk mati sebelah ya, pengobatan sama orang 3 hari paling sembuhnya, kumat lagi. Ada yang 7 hari kumat lagi. Namun saya sampai sekarang alhamdulillah di Pasar Suci Bandung, tuh seperti di Jakarta. Dulu bergurunya di mana sih, Pak? Enggak. Mas Wiwin. Oh, Enggak berguru. berguru. Terus mantra-mantra yang dibaca amalan itu apa, Mas? Nah, saya kan agamanya awalnya nggak mau tahu. Jadi melalui mimpi. Oh, mimpi. Kamu baca ini 3 kali. Apa yang dibaca tuh, Mas Wiwin? Nah, kalau Amin. kita dikasih sama Mbak Pugu itu istighfar 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Nah, ini golok cabangnya, ini kitabnya. Mana golok cabang sama kitabnya, Nah, Pak? setelah mimpi itu masukin ke sini sakit. Oh, dimasukin ke sini. Iya, Itu yang masukinnya siapa, Mas Wiwin? Dalam mimpi, Iya. ya itu. Siapa itu? Oh, Prabu Siliwangi atau Mbak Pugu, Oh, anaknya. oh, anaknya. Anaknya Rama yang bagus. Mm-mm. Nah ini golok cabangnya, ini kitabnya gitu. Jadi saya tuh Allah alam jadi turunan siapa. Tapi saya selusuri, saya bisa begini. Cuma ingat almarhum bapak saya. Waktu di Bandung ada preman masuk di rumahnya, ambil pakaian apa, pada mau dulu ampunan dikasih katanya, berarti turunan dari bapak saya. Nah saya tuh ambilnya di situ. Tapi Allah alam kita kan nggak ngerti, kasih kebesaran begini gitu. Nah, selain dari mimpi, terus itu apa lagi? Dulu sebelum jadi ini praktek 5 tahun tuh apa tuh, Pak? Sebelum Bapak ini praktek nyembuhin orang, kesibukannya apa dulu? Dulu kita bekerjanya gitu. Kita mah sehari-hari itu serabutan lah. Yang ini nyuci mobil, bus Madonna. Nah supirnya kena santet apa, kita yang ngobatin. Jadi pada tahu. Terus banyak dari mana aja yang di sini yang datang ke Bapak, Mas? Dari Mas Kuningan. Yang tadinya nggak apa-apa dikasih amalan, akhirnya sering kesurupan. Amal saya buang ilmu musik dari 8 kaki sama keluar nggak? Kalau bapak tumbas deh kalau saya gitu. Cuman kalau keluar. Alhamdulillah, yang matinya susah, yang belum mempelajari ini, udah berapa orang, saya panggil ke Kuningan seperti sinden gitu ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah 2 hari kalau umur panjang 2 hari, kalau nggak ada umur panjang juga 2 hari, insya Allah diterima iman di sana.
karena ilmu musik ini sudah dipelajari. Nah, saya bisa nggak Pak? Saya pengen komunikasi dengan Prabu Siliwanginya. Bisa Pak? Ya kalau saya ini hanya ilah hadrotin. Coba, saya nanti mau ngobrol. Iya. Ya kita permisi dulu, maaf ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang banget minta hadir lillahi ta'ala, karena Allah ada banget yang minta hadir. Assalamualaikum. Ada apa Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Saya yang masih Oh, ini dengan Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi gimana, sehat Eyang Prabu? Alhamdulillah. Eyang Prabu, maaf mengganggu ini. Ini Eyang Prabu tuh sejak kapan nih suka sama Mas Wiwin nih? Itu dari turunan dari kakeknya. Oh, Ada kakak adiknya di Bandung juga enggak. Saya sukanya yang di Cirebon. oh sukanya yang di Cirebon. Kenapa sih sampai suka sama Mas Wiwin nih, Eyang Prabu Siliwangi nih? Kenapa? Emang anaknya agama sih nggak mendalam, tapi hatinya Oh, bersih. artinya kenapa Eyang Prabu? Bersih hatinya. Oh, bersih. Nah, Eyang Prabu sering datang ke Mas Wiwin, nengok ke sini Eyang Prabu. Sering. Oh, sering. Berbentuk dohir apa, bawa harimau atau gimana tuh sendirian tiap malam atau pagi kalau datang Eyang sini? Kalau kita hadir, kalau itu ada yang ganggu. Oh, kalau cucu ada ganggu, Eyang pasti hadir. Insya Allah. Emang Mas Wiwin suka ngasih apa ke Eyang Prabu ini? Kalau itu saya itu senang salawat juga. Salawatan, terus sahadat bilangnya dia sering. Nah, sedangkan anak saya kan sukanya seperti Mbak Kubu itu istighfar sama Al-Ikhlas. Dia suka istighfar 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Nah, gini Eyang Prabu Siliwangi, kan tadi Mas Wiwin cerita ke saya bahwasanya di sini juga sering datang Wali Songo sama Baratu. Itu gimana ceritanya Eyang Prabu? Sering gabung tidak Eyang Prabunya? Ada. Oh, ada. gabung. Itu rapat tak apa itu? Rapat Nah, kalau komisi Wali tak rapat apa? 9, kalau Wali 9 itu adanya di belakang saya. Mm-mm. Nah, kalau Rama belah sini, Bapak sini, Paduka juga sering hadir. Oh, sering hadir. Kenapa Yang sih? mulia. Kenapa sih di sini Yang Prabu Siliwangi rapatnya di sini Wali Songo, Yang Prabu sama Bunda Ratu itu ngerapatin apa? Ya, karena dia itu sering ke atas. Sering ke atas Udah kemana? pernah dibawa ke atas. Mm-mm. Waktu dia nggak mimpi nggak apa. Mm-mm. Dia ada di atas. Mm-mm. Di padang pasir gini. Mm-mm. Di padang pasir gimana ya? Nah, saya ingat. Nih, ini saya nih. Mm-mm. Nih, ini cucu saya yang cerita sendiri ya. Mm-mm. Nih. Ini bukan mimpi. Mm-mm. Hadir, bener dong. Lah, kok saya di bumi, kok ada di atas 2 kali. Nah, ketiga kalinya langsung berangsur saya itu umroh. Mm-mm. Pulang umroh, datang di airport, itu kayak pakai kacamata goib yang mulia, Paduka. Mm-mm. Kakaknya. Nah, sama wartawan ditanyain, kok kacamata goib yang mulia apa dipakai sama Mas Wiwin, kenapa? Itu dari sananya Allah yang ngatur. Enggak, maksud saya ini bicara dengan Eyang Prabu, Mas Wiwin, dengan Mas Wiwin dan siapa ini? Katanya tadi nanyain Wali 9. Oh iya, ini jadi yang jawab Nah, siapa? akhirnya ketemu sama sekotak-sekotak setelah umur itu Wali 9. Dikenalin sama saya, sama cucu saya. Mm-mm. Tuh, di situ. Enggak, saya ini ngobrol sama masih Yang Prabu Siliwangi kan masih. Masih. Oh, ini Yang Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi ini dipanggil Mas Win tuh mau datang kenapa? Yang Prabu. Karena dia kan dia. Oh, ada dia. Nah, terus Nyi Roro Kidul juga sering hadir ke rumahnya Mas Win, Eyang Prabu. Emang Eyang Prabu ada hubungan apa dengan Nyi Ratu Kidul? Dia itu ditugaskan. Semua di muka bumi. Kalau anak kita ada yang ganggu itu, tugaskan juga Kanjeng Ratu untuk bantu cucunya. Nah, apakah karena ada foto-foto ini itu ada Eyang Prabu Siliwangi ini apa betah gitu Eyang Prabu di sini? Enggak. Itu lukisan-lukisan yang mau Eyang Prabu Siliwangi sendiri apa Mas Win yang nyiapin? Lukisan-lukisan harimau itu. Saya sendiri, Mas Win. Oh, Bukan. oh Mas Win. Berarti ini Mas Win apa Eyang Prabu?
Nah ini masih eyang. Oh, tapi- masih Eyang Prabu masih. Jadi ke Mas Win sendiri yang menyiapkan. Jadi Eyang Prabu senang. Ada lukisan-lukisan di sini senang. Dikasih pusaka apa yang sama Eyang Prabu Mas Win ini? Ada. Dulu Mm-mm. mustika Mustika apa itu? berupa cincin hijau semu hitam, Mm-mm. tapi jatuhnya ke anak saya. Mm-mm. Waktu naik motor jatuh di ini ke palang lebar. Nah sama saya dilihat, Mm-mm. ternyata itu anak saya naik di harimau tengah, yang prabunya di tengah. Oh gitu. Jadi antara untuk anak saya pincang meninggal pasti yang haruskan. Nah, itu cincinnya buat apa yang Prabu ngasih ke Mas Win itu? Pusaka itu buat apa itu? Nah itu untuk jaga-jaga keturunan saya. Alhamdulillah itu sih semua juga. Yang penting niatnya direncanakan Allah. Nah, saya kan identik ketika Eyang Prabu Siliwangi itu kan harimau. Kok ini santun gitu? Bicara santun itu gimana Eyang Prabu? Ya kita kan dulu namanya juga campur religi sama kerajaan. Nah sedangkan cucu-cucu saya atau anak-anak saya itu religi semua. Jadi saya itu sambut. Karena seperti bapak saya Kisancang. Nah itu Kisancang bapak saya. Jadi tugaskan untuk menolongin anak cucu di Bangkabumi yang didolimin sama bangsa siluman. Gitu. Nah, Eyang Prabu bisa naik Eyang Prabu Siliwangi. Itu kenapa sih? Artinya maknanya tuh apa, Eyang? Ya itu kan lambang harimau ya. Enggak, Siliwangi. Itu kan Sili Asi, Sili Asu, terus ada Siliwangi. Itu kenapa, Eyang? Saya mau tahu sama Eyang Prabu ini, kenapa, Eyang? Ya itu kan lambang Jawa Barat sebenarnya. Oh, lambang Jawa Barat. Lambang gimana, Eyang? Lambang harimau itu dulu Pajajaran itu kan. Ya, saya bukan membahas lambangnya, Eyang. Siliwanginya, kan Prabu Siliwangi. Saya mau tahu, Eyang. Yang ya itu Siliasi dan wangi itu ya semua itu menyenangi wangi-wangi itu. Oh, yang wangi-wangi. Jadi tiap hari apa aja nih yang Prabu Siliwangi datang ke Mas Win? Kalau cucu saya lagi perlu keluar kota mulai ngobatin ya insya Allah saya hadir. Oh, hadir. Berarti tiap pengobatan itu pasti yang hadir sama Mas Win. Hadir. Ya udah, terima kasih Eyang atas bincang-bincangnya Eyangnya. Buat Eyangnya capek nggak nih? Mau diantar nggak pulangnya Eyang? Enggak, makasih. Oh, nggak usah diantar. Ya, waalaikumsalam ya. Barakallah. Itu tadi siapa Mas Win? Itu yang tadi dipanggil siapa? Ini itu Rama. Oh, ramanya Mas Win. Iya, Oh, iya. Nah, terus yang waktu juga Oh, Baku juga sering datang. Apa nasihat-nasihat Baku Cirebon terus Wali Songo ke Mas Win itu apa aja nasihat? tolong kalau di muka bumi itu jangan merugikan orang. Kamu harus punya keyakinan, harus peka. Biar kamu agamanya dalam, yang penting hati itu korbunya bersih. Gitu. Tolong jaga nama Cirebon, Mas Satu, bilangnya gitu. Ya udah, terima kasih Mas Win atas bincang-bincangnya. Terima kasih malam hari ini saya bisa bincang-bincang dengan Mas Win di rumahnya, dan terima kasih sudah manggil Eyang Prabu Siliwangi. Terima kasih ya Mas Winnya, terima kasih. Mohon maaf waktu yang bangun. Saya mau ngajak Mas Win sama Mbah Gimbal juga untuk sholat Nabi di sini Mas Win. Ya, saya mau ngajak sholat Nabi bersama-sama ya Mas Winnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Mas Win, sholawat terus didawamkan, istighfar dan juga perbaiki sholat. Nah, mudah-mudahan saya doakan Mas Win panjang umur, selamat Amin, di amin. dunia wal akhirah. Dan juga begitu doakan saya juga Mas Win ya. Amin. Nih, terima kasih Mbak Gimbal nih yang sudah menemani saya untuk bincang-bincang dengan Mas Win. Gimana Mbak Gimbal? Ada yang bisa disampaikan ke saya Mbak Gimbal? Gimana? Apa Mbak Gimbal? Iya. Kaget nggak saya ajak live nih, kaget ya? Kaget kan? Iya, iya, iya. Yang jelas ini kan selalu untuk satu ya, tujuan kita ke sini untuk membuktikan kepada masyarakat apakah Kang Ujang ini settingan atau enggak. Karena saya juga sebagai pelaku praktisi penyembuh, ketika saya lihat ini penampilannya Kang Ujang ini kan selalu menyadarkan orang-orang yang salah sesat dalam menjalankan sesuatunya. Apalagi dikenal sebagai yang sekarang ini lagi viralnya adalah menyadarkan orang-orang yang dukun-dukun palsu atau dukun-dukun sesat. Iya, ya mudah-mudahan kita kesini ini menyatakan juga kepada semua teman-teman bahwa ini asli real ya. Jadi meskipun apakah ini bapak ini memang tadi dimasukin atau apa, masing-masing aja menilainya. Yang pasti saya ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan Kang Ujang ini betul-betul best lah untuk saya. Artinya mudah-mudahan Pak Wiwin ini apa yang disampaikan ini benar-benar bisa mengobati orang dengan adanya orang-orang yang hebat ini ya. Tadi ya ada siapa tadi, Nyai Loro Kidul, Siliwangi, wangi parfum lah, nggak tahu lah katanya. Sunan apa? Wali Songo. Wali Songo, Wali 10, Wangi 12 Yang di lah. atas itu sering ambil. Ya. Apa itu? Namanya Eyang Adahil. Oh, akeh nemen wis Ya, pokoknya. gitu lah. Ada yang jahil, yang macam-macam lah. Pokoknya dukung terus channel Kang Ustadz, mantap pokoknya. Terima kasih Mbak Gimbal, terima kasih Mas Wiwin, terima kasih sahabat-sahabat subscriber channel. Please tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kita iman dan takwa kita semakin dalam dan semakin mantap kepada Allah, yang namanya setan belek, setan engklek tidak akan pernah menyentuh kita. Kepret, bah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.